supaya kelas kita nyaman di kelas 4 ini, belajarnya juga semangat, kemudian bisa tertib. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan kelas? Ya? Ya. Nah, nanti kalian tuliskan keinginan kalian, ya, atau mimpi kalian supaya kelas kita itu aman, nyaman, tertib untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Siap? Siap. Oke, kalau gitu Ibu akan bagikan kertasnya. Nanti kalian tulis di sini. Sesudah itu, kalau sudah tempel nanti di board. Iya. Nulisnya di ini ya, bagian ini, jangan yang nempelnya, ya. Coba. So, tuliskan. Oh, nggak usah. Tuliskan keinginan kalian supaya kita belajar dengan nyaman, dengan aman, tertib. Kita sama-sama nempelnya ya nanti. Boleh. Ini berdua ya. Baik, yang sudah boleh ditempel ya. Bu, ya. Ibu ada masalah. Oh, salah. Sok diperbaiki. Boleh. Nyamannya tapi ditulis dalam hal apa namanya? Misalnya mau kelasnya, mau orangnya, atau bagaimana? Boleh sini kan Kak? Seperti sini. Nah, gitu. Oke. Silakan selanjutnya yang sudah boleh langsung ditempel. Boleh ke bawah kalau sudah penuh ke samping. Ayo. Oh, kebaliknya. Oh iya. Nanti dibaca ya. Ke bawah aja.
Kebaliknya yang sudah semuanya? Oh, belum bisa. Sudah ya semuanya? Baik, bacakan dulu ya. Kelas saya ibu dulu menjadi bersih. Yang 10 ditunggu di sini. Stop di sini. Ya, terima kasih ya. Baik, Ibu akan membacakan ini keinginan kalian ya untuk kelas kita ini. Yang pertama, kelas saya ingin menjadi bersih. Nah, ya. Saya ingin belajar dengan semangat. Saya ingin kelas bersih dan nyaman. Ibu akan memisahkan keinginan yang sama, ya. Contohnya nih, kelas saya ingin bersih. Ini yang bersih nih. Ini juga bersih dan nyaman. Nah, ini sama. Saya mau nilai saya menjadi besar dan saya mau ranking 1. Wow, ini sama ya. Ingin belajar dengan semangat. Saya mau belajar dengan tertib. Nah, kita pisahkan. Kelas saya ingin kelas saya bersih. Di sini berarti ya. Ini juga sama, bersih. Ini juga sama, bersih. Saya ingin kelas 4 tertib dalam belajar. Ini tertib di sini. Ini juga bersih. Wah, hebat. Ini juga bersih, sama. Aku ingin kelas kita bersih agar kalau kita belajar kita bisa nyaman untuk belajar. Wah, lengkap ini. Bersih lagi. Oh, yang bersih banyak. Ingin kelas bersih. Ya, ini juga sama. Saya mau kelas 4 tidak ada yang berisik. Oh, berarti tertibnya di sini nih. Tertib nih. Terbang. Ini saya ingin apa ya? Aku ingin sekolah. Aku ingin sekolah masih semangat belajar nih. Aku ingin kelas bersih sama di sini. Wah, yang bersih banyak ya. Iya, ini masih sama. Nyaman dan bersih. Saya ingin nilai yang bagus. Mana nilai yang bagus yang mana? Nah, ini ya. Ini apa? Bersih juga. Wow. Saya ingin mempunyai kelas yang nyaman. Nyaman di mananya? Saya ingin kelas kita nyaman dan bersih. Wow. Jadi Ibu sudah mengelompokkan 3 keinginan kalian yang sama. Kalau di 5 semangat belajar atau apa ya, prestasi ya, semangat kalian. Kalau yang kedua adalah kebersihan. Yang selanjutnya adalah tertib.
mendapatkan hasil yang bagus, apa yang harus kalian lakukan? Belajarnya bagaimana? Bersungguh-sungguh. Apa lagi? Bersemangat. Semangat dalam belajar. Apalagi supaya nilai kalian bagus, prestasi kalian juga bagus. Belajar bersungguh-sungguh. Terus apalagi? Bersemangat. Udah. Bersungguh. Belajar di rumah atau mengerjakan PR. Benar. Menghargai teman. Mengerjakan PR. Apalagi? Menghargai teman. Iya, benar. Memperhatikan guru. Memperhatikan Mendengarkan guru. Iya, memperhatikan dan mendengarkan sama ya. Memperhatikan guru. Gimana, cukup? Cukup. Nah, selanjutnya nih masalah kebersihan. Supaya kelas kita bersih, apa yang harus kita lakukan? Mengerjakan piket. Membersihkan kelas Kalau atau memeriksa di kolong meja apa ada serta tidak? apa? Membersihkan Menjaga kebersihan. kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Mengerjakan jadwal piket. Iya, benar. Apa? Namanya, menulisnya. Melaksanakan Jadwal piket. Melaksanakan tugas Piket. piket kelas. Ada lagi? Sudah. Selanjutnya ini masalah ketertiban. Bagaimana supaya kelas kita itu tertib, disiplin. Apalagi Tidak membuang sampah sembarangan. disiplin. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini mas tertib. Berarti masukkan kalau tidak membuang sampah kemana? Ke kebersihan ya? Iya, kebersihan. Tidak Membuang sembarangan. membuang Tidak mengganggu orang lain. sembarangan. Nah, itu betul. Tidak Mengganggu orang lain. Saat belajar orang lain. saat belajar. Saat belajar. Ada lagi? Tidak kemana-mana saat belajar. Iya, bisa. Tidak kemana-mana. Senang. Apalagi? Ada lagi? Supaya kelas kita tertib. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Sudah cukup? Sudah. Baik, kalau gitu kita akan menyepakati apa yang harus dilakukan. Kesepakatan kelas. Satu, semangat dalam belajar atau belajar bersungguh-sungguh sama ya? Sama. Semangat dalam belajar dengan belajar bersungguh-sungguh itu sama ya? Sama. Berarti mana yang mau diambil? Yang belajar bersungguh-sungguh. Yang itu? Satu. Oke, satu. So.
Tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan kelas. Kalau menjaga kebersihan kelas sama membuang sampah sembarangan Sama. Jadi membuang sampah sembarangan itu sama dengan menjaga kebersihan Kelas. Contohnya, tuh ada kertas. Nah, itu harusnya dibuangnya di mana? Tong sampah. Itu berarti sama ya dengan menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan. Melaksanakan program piket. Nah, itu piket harus ya. Ya. Melaksanakan Jadwal piket. Tugas piket kelas. tugas piket kelas. Disiplin. Piket kelas. Disiplin. Ya. Nah, apa? Disiplin. Disiplin. Tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain saat belajar. Kalau tidak mengganggu orang lain itu sama dengan apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Sama dengan apa? Sebenarnya tidak tahu. Apa ya? Nah, Tidak boleh. orang lain itu kan orang lain, bukan kita. Kita itu harus bersikap baik kepada Orang lain. Bersikap baik ke orang lain itu disebutnya apa? Berbaik. Hah? Berbaik. Berbaik. Hati. Berbaik hati kepadanya. Berbaik hati. Saya Baik tahu. hati kepada Bu Guru. Tidak. Itu namanya menghargai Teman. dan menghormati orang. Kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain, karena orang lain itu ini anak orang, sama ayah sama ibunya juga disayang. Kok kita semena-mena melukai orang lain gitu? Tidak boleh ya, karena orang lain juga punya hak untuk dihargai. Jadi kita ganti ya, menghargai dan Menghormati. menghormati Orang lain. seperti orang lain. Orang lain itu apakah teman saja? Tidak. Siapa lagi? Tetangga. Ini siapa? Guru. Jadi ibu guru juga sama. Ibu guru kepada kalian tidak boleh semena-mena. Ibu guru juga harus menghormati dan menghargai kepada kalian. Makanya ibu kalau marah suka ditahan. Namun amok oge misalkan marah ke Ajis, ke Aja kalau marah. Pengennya mah mukul mah, mau nggak banting-banting pengennya mah. Tapi tidak bisa seperti itu. Itu tidak menghargai orang Lain. Tidak boleh. Nah, baik. Ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ini harus kita sepakati bersama. Selama kita belajar. Yang pertama apa? Belajar sungguh-sungguh. Nah, jadi belajar itu tidak boleh lemas, malas sekolah. Harus semangat. Coba tepuk semangat. Gitu. Yang kedua, mengerjakan PR. Alhamdulillah, kalian tadi banyak mengerjakan PR ya. Jadi yang sudah mengerjakan PR. Yang keempat apa? Menjaga kebersihan. Yang keempat, Menjaga kebersihan kelas. misalkan nih, itu ada sampah Bu, siapa yang harus buang? Piket. Hah? Yang piket. Apakah yang punya saja? Ya.
Yakin? Kan itu bagian dari kelas ini. Harus ibu juga, makanya ibu juga kalau ada salah sok diambil gitu. Karena ibu juga bagian. 5. Melaksanakan tugas di kelas. Besok jangan lupa ya, tiket. Nah, disiplin. Disiplin itu banyak. Disiplin, misalkan datang tepat waktu, pulang, kerapihan baju. Nah, itu juga harus ya. Yang 7 apa? Ya, alhamdulillah kita sudah membuat kesepakatan kelas. Terima kasih semuanya. Selamat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Padakati, terima kasih atas waktunya telah datang ke sekolah. Saya di sini akan menyampaikan atau melaksanakan pengibasan atau diseminasi tentang budaya positif yang merupakan salah satu materi yang ada di modul 1, yaitu modul 1.4. Saya Neng Santi, CGP Angkatan 8 dari SDN Padakati, Kabupaten Bandung Barat. Yang akan dibahas dalam materi budaya positif ini, yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, dan praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar harus berpusat pada siswa atau student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu kodrat alam dan zaman dan tahap perkembangannya. Dalam Merdeka Belajar sekarang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi siswa itu diharuskan gitu mempunyai profil pelajar Pancasila. Kalau dulu mah dikenalnya dengan pendidikan karakter, asal atas nama masih eta-eta gitu. Apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Nah, ada 6 karakter. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, karakternya mandiri. Yang ketiga, benar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kebinakaan global. Nah, ini yang harus dimiliki oleh siswa atau murid kita. Kemudian pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Terus kalau pembelajaran berpusat pada guru bagaimana? Sebetulnya itu tidak salah juga, karena kan guru juga perlu menjelaskan, perlu mendampingi, memfasilitasi gitu. Jadi berpusat pada siswa itu bukan siswanya disuruh belajar, gurunya pergi kemana gitu, bukan seperti itu, tapi berpusat pada siswa itu. Jadi pembelajaran itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswanya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kalau siswa SD itu kodratnya bermain gitu. Jadi pembelajaran itu yang harus yang
menyenangkan. Waalaikumsalam, Mbak. Kalau aja Pak. Kodrat zaman apa? Kodrat zaman itu pembelajaran harus disesuaikan dengan zamannya. Anak zaman sekarang apa itu? Sejak kecil sudah mengenal gadget. Dulu saya waktu kecil mainnya tanah, membuat kue-kue dari tanah. Kalau sekarang kan anak-anaknya sudah mengenal gadget, ya handphone, main game gitu. Nah kita itu harus menyesuaikan pembelajaran kita dan tahap perkembangannya. Kemudian selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran kita? Yang pertama, dalam budaya kita makna kata disiplin itu biasanya dimaknai dengan ketidaknyamanan, atau kadang disiplin itu suatu hukuman sehingga siswa itu selalu merasa takut gitu mendengar kata disiplin itu. Nah kita sekarang harus merubah kata disiplin itu menjadi suatu yang tidak menakutkan, tapi bukan berarti mereka bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu sesuka mereka gitu, melakukan kenakalan atau apa gitu. Nah yang kedua, kita sebagai pendidik harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Dalam diri. Iya, motivasi yang muncul dari dalam diri gitu. Kalau ekstrinsik, iya muncul dari luar gitu. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan yang bisa diterapkan di seluruh dunia. Misalnya bertanggung jawab, untuk saling menolong, gotong royong, itu kan di mana-mana juga suka diterapkan gitu. Nah, siswa itu harus mempunyai nilai-nilai seperti itu. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman gitu. Jadi disiplin yang ada hukuman, ada sogokan, ancaman itu sebaiknya sekarang tidak digunakan lagi. Bahkan kalau kita mukul anak saja sekarang mah suka dilakukan sama orang tua kan, ada apa ya? Ada HAM gitu. Gitu. Jadi harus menerapkan disiplin yang benar-benar positif gitu, tidak ada tindak kekerasan atau apapun gitu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah ini biasanya orang itu melakukan disiplin karena ada motivasinya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama, motivasi yang pertama, orang melakukan disiplin itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, siswa datang tepat waktu karena takut dihukum sama Bu Neng. Biasanya kalau terlambat suka disuruh berdiri di depan tiang bendera. Nah, biasanya takut gitu, jadi dia selalu datang tepat waktu gitu. Nah itu motivasinya merupakan motivasi ekstrinsik karena datangnya bukan dari dalam diri tapi ketakutan karena orang lain gitu. Tapi saya juga kadang ini yang dipakainya gitu. Saya datang tepat waktu ke sekolah karena takut sama Bapak KS gitu. Ada setrap kan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Nah ini juga merupakan motivasi yang timbul karena dari luar.
Misalkan nih anaknya datangnya selalu tepat waktu, nanti Pak Kus akan memberikan hadiah gitu, reward sama Pak Kus gitu. Kemudian, nah yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah ini yang harus dimunculkan oleh kita pada siswa. Jadi motivasinya itu benar-benar muncul dari dalam diri. Contohnya, siswa datang tepat waktu, dalam dirinya berpikir, oh saya harus datang tepat waktu karena ini merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang siswa. Nah, itu yang harus kita munculkan, harus kita tumbuhkan dari siswa. Nah, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Biasanya orang melakukan ketidakdisiplinan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ini kebutuhan dasar kita yang harus terpenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Apa bertahan hidup? Makan, ya. Uang pasti ya. Cuan udah pasti. Nah, orang kalau sedang lapar cenderung emosinya naik, lapar. Nah, misalkan bapak ibu guru belum makan, belum sarapan, sekolah anaknya ada yang berisik, langsung kan, jangan berisik, gitu. Nah, atau anaknya juga dia di rumahnya belum sarapan, akhirnya ke teman-temannya jadi marah-marah gitu karena kelaparan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini pasti setiap orang mesti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau siswa pasti kasih sayang dari orang tuanya, dari temannya, dari gurunya. Kadang saya suka menemukan anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Misalkan anak ini ditinggal bekerja sama orang tuanya ke luar negeri. Anak tersebut biasanya di kelasnya dia suka mencari perhatian guru dengan mengganggu teman yang lain, gitu. Berarti ada yang tidak terpenuhi dalam dirinya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Setiap anak pasti mempunyai hobi atau penguasaan yang berbeda dari orang lain. Contohnya, si anak tersebut menyukai pelajaran matematika. Pas pelajaran bahasa Inggris dia tidak suka. Akhirnya pas pelajaran bahasa Inggris dia tidak memperhatikan gimana gitu. Jadi pasti penguasaan itu ingin ingin dikembangkan gitu. Nah, sebagai guru juga harus menghargai itu gitu. Jadi bukan berarti bahasa Inggrisnya jelek dia tidak pintar gitu, tapi mungkin dia punya kelebihan lain di mata pelajaran yang lain. Kemudian kebebasan. Nah, kadang ada anak yang nih harus kerjakan ini, harus tulis misal 10 baris. Kadang anak itu males gitu. Tapi kalau disuruh menggambar semangat gitu. Jadi harus diberikan kebebasan kepada misalkan kita harus cari alternatif lain. Kita harus belajar mengajarkan menulis tapi dengan cara yang berbeda dengan yang dia sukai itu. Kemudian kesenangan. Anak akan memperhatikan, akan senang belajar kalau pembelajarannya menarik. Jadi kita harus menciptakan pembelajaran yang menarik untuk anak supaya anak itu merasa senang gitu. Jadi dia bisa mengikuti pembelajaran. Nah,
Ini adalah posisi kontrol restitusi yang bisa dilakukan guru untuk menegakkan kedisiplinan. Nah, kontrolnya ada 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini ada contoh kasus, yaitu untuk penerapan 5 posisi kontrol terhadap siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau gurunya adalah sebagai penghukum atau jiwanya gitu, yang pertama yang dilakukannya atau yang dikatakannya pasti patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Suka ada yang tulis seperti itu? Ya, yakin di sini tidak ada ya, tidak ada. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Saya merasa suka ini, saya membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Saya suka gitu ke anak, kamu tuh nakal sih, suka ganggu orang. Saya suka gitu ke anak. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, karena pada dasarnya manusia tidak pernah lepas dari kesalahan gitu. Kemudian sebagai pemantau, kamu udah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Suka ada kan dulu itu nanya gitu. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Nah, ternyata manajer itu tidak hanya dilakukan oleh pemimpin, tapi guru juga harus berposisi sebagai manajer. Nah, yang dikatakan seorang manajer itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi posisi manajer itu tidak menghukum, tidak membuat merasa salah, tapi menanyakan kesalahan itu dan kemudian mencari solusinya. Itu. Tadi anak nakal itu bukan berarti dia itu nakal gitu. Pasti ada tadi kebutuhannya yang tidak terpenuhi, yang harus kita penuhi. Jadi pasti ada alasannya anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, kita harus gali kemudian cari solusinya. Itulah posisi manajer. Semoga kita sebagai guru bisa berposisi sebagai manajer. Apa coba? Kita lihat lagi. Pemantau, buat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Coba lihat lagi. Saya kecewa sekali dengan bersalah. Iya, pasti anak kan merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Kembali lagi. Nah, kalau penghukuman langsung ada itu. Teman. Apa? Berarti membuat rasa jelas. Pembuat bersalah. Masih. Iya. Ayolah lakukan demi saya. Apa? Nah, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Yakin? Mantau. Kalau teman-teman akan menanyakan. Teman. Ayo Pak. Balik lagi. Apa? Mantau. Kamu udah melanggar, teman lagi. Kayak temannya akrab. Kemudian
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Wah, kompak ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh itu mah. Kamu selalu kalau yang terakhir. Pembuat masalah. Membuat rasa bersalah. Salah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Hukuman. Karena ada hukumannya langsung. Kasar gitu. Betul? Pendalaman. Hukuman. Apa? Karena langsung dikasih tidak dapat bintang. Tidak dapat bintang. Iya, hukuman. Hukuman. Ya. Kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Teman. Bukan. Berapa kali? Kali. Dan setelah Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Pemantau. Anak-anak akan merasa bagaimana? salah sih ada. Bersalah. Masalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa membedakan posisi kontrol. Kira-kira kita mau di posisi yang mana nih? Manajer. Mudah-mudahan kita bisa ya Bu. Pak. Harus banyak menggali. Iya. Nah, ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tadi hukuman itu sebaiknya dihindari karena dengan hukuman itu akan menyakitkan, akan membekas ke anak. Sudah 10 tahun yang berlalu mereka sudah dewasa. Si bapak ini dulu pernah menghukum saya. Iya, kan baru 20 tahun sih. Benar ya Bu ya? Tuh, tidak nyaman, murid takut, merasa terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati, jadi suka minder gitu. Kemudian penghargaan, ternyata Bapak Ibu dengan memberikan reward itu juga kurang baik gitu. Jadi sisi lain memang bisa memberikan motivasi, tapi untuk yang panjang itu ternyata dampaknya kurang baik. Kenapa? Itu biasa. Ketagihan. Jadi anak itu melakukan Jawab kalau tidak dikasih. betul Bu, betul sekali. Merusak hubungan. Itu asalnya berteman baik, tetapi temannya itu mendapatkan penghargaan dari guru, kok saya enggak gitu kan. Jadi kamu kumah gitu. Sisirikan, nah itu mematikan kreativitas seperti yang tadi katakan. Anak itu membuat karya karena ingin mendapatkan reward. Tapi kalau pas gak dikasih reward, anaknya jadi kecewa. Gitu. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ranking tidak boleh. Iya. Jangan dikasih itu ribut. Jadi gimana? Ya, kadang gitu. Apakah dengan ucapan juga termasukkan ini ya seperti memuji itu juga kan termasuk penghargaan gitu. Iya. Jadi kan nggak boleh. Untuk jangka panjang mungkin bisa ya untuk memotivasi ke anak, tapi untuk jangka yang lama ke anaknya, jadi kadang menjadi kurang termotivasi gitu. Terus sebagai guru kita di tengah-tengah gitu. Gimana? Dalam hukum nggak boleh, karena jadi jangan. Jadi kita di mana gitu maksudnya nantinya. Nah kalau itu Gitu. menurut kita bisa memotivasi anak, kadang kan tidak semuanya penghargaan itu bisa apa ya, bisa berdampak buruk. Ada anak itu kalau misalkan dikasih reward dia jadi baik, jadi menjadi suatu kebiasaan.
akhirnya tanpa ribut pun dia akan bisa gitu. Ada anak juga yang seperti itu. Tapi kita boleh yang masih dulu tapi jangan Iya, itu. misalnya setelah sekali atau udah ada apa Iya. udah susah gitu kan. Anak SD itu memang beda. Beda. Cara ada namanya Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi itu apa? Sama tidak dengan hukuman? Beda. Apa? Beda. Iya, jadi lebih antara sudah direncanakan atau dilakukan dulu gitu sebelumnya. Iya betul, saya setuju dengan Bapak. Biasanya kan kalau hukuman mah diponis dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anak gitu. Misalkan telat datang langsung disuruh berdiri itu usianya apa gitu. Terus yang selanjutnya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah seperti yang tadi, jadi kenapa kamu terlambat? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Gitu kan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol dalam dirinya, bahwa yang bisa memutuskan itu adalah dirinya sendiri gitu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi karena anak itu sudah dicap nakal, jadi terus saja nakal gitu. Pas dicarikan terus bagi batu anaknya. Kalau dengan hukumannya gitu, karena dia tidak tahu untuk berbuat baik itu bagaimana caranya. Orang sama kitanya tidak diarahkan. Gitu. Hanya disalahkan saja. Nah, coba kita akan menganalisis untuk membedakan hukuman atau konsekuensi. Ayo, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada keterkaitan nggak dengan terlambat sekolah? Nggak ada. Hukuman. Kalau hukuman mah pasti tidak ada hubungannya gitu. Ada sih ada. Ada lagi konsekuensi. Ada menulisnya. Saya tidak akan dengan menulis mungkin jadi tetap saya tidak akan terus. Konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, ini hukuman ya. Terlambat hadir dengan mengelilingi lapangan apa sih? Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsep. Iya, betul. Karena dia telah mencoret, berarti harus. Berarti itu apa? Konsekuensi. Iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hah? Sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Iya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Alhamdulillah kita bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Tepuk tangan. Kayaknya agak tegang.
konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yang paling baik. Apa sih restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Seperti tadi, anak itu dicap nakal, jadi dia itu akan nakal terus dalam pikirannya karena orang lain sudah mencap dia sebagai seorang anak yang nakal. Nah, dengan restitusi ini kita itu harus mengembalikan mereka kepada anak yang bahwa kesalahan itu bisa dilakukan oleh setiap orang dan harus diperbaiki. Gitu. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kayak hukuman gitu kan, tadi harus memilih lapangan gitu, kayak sebuah menebus kesalahan gitu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri gitu. Apa sih kesalahan kamu? Apakah kamu bisa memperbaikinya gitu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasarnya apa sehingga dia itu melakukan ketidakdisiplinan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi harus mencari solusi dari kesalahan yang telah dibuat. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau guru sebagai penghukum, maka dia akan siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, jadi kan tidak ada relevansinya gitu mengerjakan PR dengan hormat kepada bendera gitu. Jadi kadang anak oke besok nanti melakukan kesalahan. Tidak ada perbaikan. Hormat bendera ada ngerjakan PR gitu. Nah, terus guru marah dan menjadi murid takut gitu. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Gitu. Jadi kalau dengan hukuman misalkan tidak mengerjakan PR, sok hormat, tapi tidak kerjakan deui. Jadi si anak itu mau kerjakan juga, paling kita hormat. Jadi besoknya tidak akan mengerjakan lagi gitu. Gampang kali hormat. Iya, dari itu. Nah, ini sikap guru yaitu tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tanyakan kepada siswanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Bu, kemarin saya ada kegiatan, ada acara keluarga sehingga saya tidak sempat mengerjakan PR. Oh, jawab sama guru, oh tidak apa-apa gitu, karena acara keluarga juga penting gitu. Tapi kita juga harus mengarahkan. Oh boleh gitu. Oh, manusia apa? Suka lupa. Tapi kita juga harus kasih tahu kepada mereka bahwa PR itu merupakan tanggung jawab kamu sebagai siswa. Oh, jadi ada apa ya? Pemberitahuan kepada dirinya. Oh, bahwa PR itu harus dikerjakan meskipun ada acara keluarga, lupa. Jadi merasa penting gitu. Kemudian setelah itu cari solusinya kan. Iya. Terus apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bertanggung jawab terhadap tugas kamu? Ini akan cari solusinya gitu. Tanya dulu. Iya, tanya dulu.
harus kamu lakukan supaya kamu bisa bertanggung jawab untuk melakukan tugas kamu gitu. Nah, tanya dulu. Oh, jadi akan tumbuh dalam dirinya bahwa itu sesuatu tanggung jawab dia gitu. Mencari solusi. Kan kalau misalkan itu mah yang hukuman Langsung bingung. aku beda pengejaran mau beda paling jawab kata ibu tadi yang paling hormat. Jadi dalam dirinya tidak tumbuh motivasi intrinsipnya gitu. Jadi kita harus menggali itu pada sesuatu. Jadi harus ada komunikasi. Iya, Bu, boleh komunikasi kepada anak. Iya, kadang anak itu tidak mengerjakan karena kurang komunikasi dengan gurunya, dengan orang tuanya. Kebanyakan yang bingung ngerjainnya, gimana jawabannya? Belajar lagi dengan kita. Nah, kalau dia nggak bisa ngerjain, tapi dalam dirinya muncul rasa tanggung jawab harus dikerjakan. Dia akan berusaha mencari solusinya. Mungkin tanya kepada teman, kepada kakak, atau karena kak guru malu maksudnya udah tumbuh mah rasa tanggung jawab tadi gitu. Tumbuhkan dulu gitu. Iya. Nah, ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Yakin. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau keyakinan itu lebih akan dari hati mungkin ya. Iya, akan dari hati. Kalau peraturan Itu ada seperti keterpaksaan. ya, setuju sekali. Ini ya perumpamannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau keyakinan ya menjaga keselamatan. Nah, kita yakin kalau misalkan memakai helm kita akan selamat. Tapi sekarang di kita itu tidak pakai helm. Kenapa? Kembali dari orang mau polisi. Iya, karena di kampung tidak akan ada polisi, tidak akan ditilang. Iya, kalau mereka memperaturan. Iya. Tapi kalau pakai helm, saya yakin saya akan selamat. Pasti pakai helm. Iya. Makanya kita akan belajar merubah tata tertib menjadi suatu keyakinan. Nah, cara membuat keyakinan, kegiatan buat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Nah, peraturan di kelas apa saja gitu. Diskusikan dulu dengan anak-anak, buat dulu kesepakatan. Kadang kita buat tata tertib itu sekolahnya saja yang menentukan kan, tidak mengajak anak-anak gitu. Jadi anak-anak merasa mau bahkan mungkin kalau ditanya coba tata tertib sekolah kita apa, dia bingung. Tapi kalau dengan kita membuat keyakinan, pasti juga dia tahu. Misalkan, yuk anak-anak kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Misalkan kita harus menjaga kebersihan. Kalau misalkan kelas gak piket, tanya ke anak itu, kok kamu gak piket? Bu, saya tadi kesiangan. Coba tanya anak keyakinan kelas kita apa? Kan kita yang bersih banyak penyakit. Nah, itu. Iya. Anak-anak kita suka piket. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Iya, gitu. Makanya kita harus berdiskusi dengan mereka bahwa itu bisa membuat keselamatan atau sangat penting buat mereka. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi nanti aturan-aturan yang sudah dituliskan nanti kita buat keyakinan. Kemudian tempel di kelas 6 sudah tertempel. Gitu.
Ya kan Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, nanti tahun ajaran baru kita buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Sebaiknya jangan pakai tidak. Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi, yaitu langkah-langkah untuk melakukan restitusi yang tadi, bahwa restitusi itu adalah disiplin yang paling positif ya. Nah ini adalah langkah-langkah yang kita bisa lakukan kepada siswa. Kita ambil contoh kasus melaksanakan segitiga restitusi. Misalkan tadi ada anak yang telat datang ke sekolah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kan kalau kita sebagai penghukuman, kenapa kamu terlambat? Ayo berdiri di depan tiang bendera. Pasti kan gitu. Nah, kalau sebagai manajer dan menyelesaikan dengan cara restitusi, maka kita harus menanyakan dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dilaksanakan atau bermanfaat bagi Bapak Ibu. Untuk yang salah-salahnya abaikan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.